Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Claudia Luisa, kelas 11 IPS 2 absen 8. Sekarang saya akan merangkum bab 2 Ketenagakerjaan Indonesia dari halaman 38 sampai halaman 40. Dari halaman 38 sampai halaman 40, saya akan membahas berbagai macam sistem-sistem upah. Terdapat beberapa pendekatan yang bisa digunakan pengusaha dalam menentukan sistem upah, yaitu sebagai berikut. Sistem upah borongan. Sistem ini merupakan pemberian upah berdasarkan jasa atau suatu pekerjaan yang dipaketkan atau diborong. Contohnya, upah untuk membangun tower untuk opera seluler. Pembuatannya diborongkan kepada perusahaan yang bergerak di bidangnya. Kebaikan dari sistem ini adalah pekerja mengetahui dengan pasti jumlah upah yang akan diterima. Bagi majikan, tidak perlu berhubungan langsung dengan para pekerja, dan sudah pasti mengetahui berapa upah yang akan diberikan kepada pekerja. Nah, kerugiannya adalah jika terjadi salah perhitungan, pekerjaan tidak dapat diselesaikan dan terhenti di tengah jalan. Selanjutnya ada sistem co-partnership. Nah, di sistem ini memberikan upah kepada pekerjanya berupa saham atau obligasi perusahaan. Dengan saham atau obligasi, pekerja merasa memiliki sendiri perusahaannya. Dalam sistem ini, pekerja dan pengusaha adalah partner atau mitra usaha. Kebaikan dari sistem co-partnership ini, jika perusahaan mendapatkan keuntungan besar, pekerja pun akan menerima upah yang besar pula. Namun, kerugian dalam sistem ini, ketika perusahaan mendapatkan kerugian, uang yang ditanamkan dalam bentuk saham tidak memberikan keuntungan bagi para pekerja. Selanjutnya ada sistem upah bagi hasil. Sistem ini memberikan upah kepada setiap pekerjanya dengan sistem bagi hasil. Biasanya digunakan dalam penggarapan lahan pertanian. Pemilik lahan dan penggarap lahan membagi hasil pertaniannya dengan presentasi tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama. Yang keempat, sistem upah menurut prestasi. Sistem ini menentukan upah berdasarkan prestasi kerja yang diperoleh para pekerja. Dengan demikian, besar upah yang diperoleh seorang pekerja bergantung kepada banyaknya dikit hasilnya yang dicapai dalam waktu tertentu. Sistem upah skala. Sistem ini menentukan besaran upah berdasarkan tingkat kemajuan dan kemunduran hasil penjualan. Jika hasil penjualan naik, upah pun akan bertambah. Namun sebaliknya, jika penjualan menurun, upah pun akan berkurang. Nah, kebaikan dari sistem ini adalah pekerja giat bekerja dan produktivitas meningkat. Namun, kekurangan dari sistem ini adalah jumlah upah tidak tetap dan juga kualitas kerja kadang kurang diperhatikan karena pekerja sangat bekerja keras. Nah, yang keenam ada sistem upah premi. Sistem ini merupakan kombinasi sistem upah presentasi ditambah dengan sejumlah premi tertentu. Contohnya, jika Maya sebagai pekerja menyelesaikan 200 potong pakaian dalam sejam, ia akan dibayar sebesar Rp5.000. Jika terdapat kelebihan 200 potong, Maya diberikan premi. Misalnya, prestasi kerjanya 210 potong per jam. Maya mendapatkan Rp5.000 ditambah 10/200 dikali 5.000. Hasilnya 5.250 dan seterusnya akan seperti itu. Nah, selanjutnya ada sistem bonus. Sistem ini memberikan upah tambahan kepada pekerja dari sebagian keuntungan perusahaan pada akhir periode keuangan. Jadi, selain upah tetap bulan, pekerja mendapatkan upah tambahan sebagai bonus partisipasinya dalam membangun perusahaan sehingga mendapatkan keuntungan. Kebaikan sistem bonus adalah pekerja ikut bertanggung jawab bahkan berkepentingan atas kemajuan perusahaan. Namun keburukan sistem ini adalah tidak semua pekerja mampu menunjukkan hasilnya yang telah dicapai bagi kemajuan perusahaan.
Yang selanjutnya ada sistem upah indeks biaya hidup. Sistem ini mengaitkan pemberian upah dengan tunai naiknya biaya hidup. Jika biaya hidup meningkat, upah pekerja dinaikkan. Namun sebaliknya, jika biaya hidup turun, upah pekerja diturunkan. Dalam sistem ini, upah dapat dibayarkan dalam bentuk barang, seperti sembako. Yang terakhir adalah sistem upah menurut waktu. Sistem ini berdasarkan pembayaran upah menurut waktu kerja seorang pekerja. Satuan waktu dapat ditentukan per jam, per hari, per minggu, per bulan. Contohnya, perusahaan X menetapkan pembayaran upah per hari sebesar 50.000. Jika seorang pekerja bekerja selama 10 hari, upah yang dia terima adalah sebesar 500.000. 10 hari 10.000 dikali 50.000 sama dengan 500.000. Kebaikan sistem upah menurut waktu adalah pekerja tidak perlu bekerja terburu-buru. Yang kedua, pekerja tahu dengan pasti jumlah upah yang akan dia terima. Namun, keburukan dalam sistem ini adalah pekerja biasanya kurang giat dan kurang teliti karena besarnya upah tidak didasarkan atas prestasi kerja mereka. Sekian rangkuman saya dari halaman 38 sampai halaman 40. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan ada yang kurang lengkap. Terima kasih.